Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati, saya dari mahasiswa GKMI 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik generasi Z dan Alpha dan implikasinya dalam pembelajaran. Oke, yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang definisi dan karakteristik generasi Z dan generasi Alpha, strategi pembelajaran bagi generasi Z dan generasi Alpha, serta yaitu nanti strategi pembelajaran generasi Z dan Alpha. Yang pertama, kita akan pelajari tentang pengertian dari definisi dan karakteristik generasi Z dan generasi Alpha. Apa itu nanti pengertian dari definisi generasi Z dan generasi Alpha? Generasi Z yaitu generasi yang lahir pada tahun 1995 sampai 2010. Sedangkan generasi Alpha adalah generasi yang lahir setelah tahun 2010. Generasi Z dan generasi Alpha adalah generasi yang lahir di era digital. Pengaruh teknologi sangat pesat sekali hubungannya dan pengaruhnya dalam perkembangan karakteristik peserta didik generasi Z dan Alpha. Oke, yang kedua adalah karakteristik generasi Z dan Alpha. Karakteristiknya apa itu generasi Z dan Alpha? Generasi Z adalah generasi yang akrab dengan dawai, dengan multitasking, berkomunikasi lewat media, baik media online, yaitu dengan berpikir terbuka, senang hal-hal yang praktis dan kritis. Semuanya mereka lakukan dengan menggunakan IT. Jadi mereka sangat sekali berpengaruh dengan IT. Mereka selalu mencari hal-hal yang baru lewat online, dengan internet, dengan media-media digital. Yang kedua, cara berpikir mereka pun berbeda dengan guru. Kadang mereka lebih memahami materi itu dari apa yang mereka cari di internet lewat media-media online daripada penyampaian atau pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, kompetensi peserta didik didapat tidak hanya berasal dari guru, melainkan dari internet atau platform digital, baik itu internet, baik itu nanti lewat media online atau dengan berhubungan dengan temannya lewat online dan sebagainya. Terus kelebihan internet apa sebetulnya dalam perkembangan peserta didik? Sebetulnya internet itu bagus sekali dampaknya atau dampak positifnya bagi peserta didik generasi Z dan Alpha. Mereka bisa mencari hal-hal yang baru, mereka bisa menyelesaikan masalahnya lewat tampilan-tampilan atau hasil-hasil pembelajaran daripada internet. Sedangkan kekurangannya juga ada, yaitu banyak sekali di situ disampaikan ada modernisasi dalam hal-hal doktrin yang tidak bagus yang diterapkan pada internet. Kalau kita tidak bisa memilihnya, maka anak itu nanti akan terpengaruh sifatnya, sikapnya dengan pembelajaran yang ada di internet. Tantangan generasi Z dalam bidang keagamaan yaitu adanya paham radikal dan intoleransi, adanya orang-orang yang ingin mendoktrin generasi muda, generasi pelajar lewat hal-hal yang tidak bagus, melewati ajaran-ajaran yang kurang pas pada internet. Sebetulnya ajaran itu bagus, tapi karena disisipi hal-hal yang tidak bagus, seolah-olah maka keagamaan itu nanti akan berubah menjadi hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran pada generasi Z dan generasi Alpha. Guru harus memahami karakteristik generasi Z dan juga generasi Alpha untuk menyusun sebuah strategi pembelajaran yang tepat dan efektif serta bermakna bagi peserta didik. Karena generasi Z dan generasi Alpha jauh sekali berbeda dengan generasi anak-anak zaman dahulu. Pada zaman dahulu anak itu ikut saja apa yang dikatakan guru, tapi sekarang daya pikir mereka, kreativitas anak jauh lebih bagus daripada seorang guru. Kalau guru tidak cepat-cepat mengantisipasinya dengan juga belajar lewat media internet atau lewat digital. Selanjutnya, kehidupan generasi Z dan generasi Alpha bergantung pada teknologi serta mementingkan popularitas dan media sosial. Mereka lebih suka berselancar dengan dunia maya, mereka lebih suka
lewat internet. Mereka lebih suka mencari bahan, mencari sesuatu hal yang baru di internet. Ada hal yang baru, mereka tertarik. Ada pembelajaran yang baru, mereka tertarik. Maka kadang pembelajaran yang ia dapat lewat aplikasi digital jauh lebih menyenangkan daripada pembelajaran yang diberikan oleh guru. Sehingga guru harus benar-benar menyiasatinya. Guru tidak mau kalah, guru harus selalu berinovasi dalam media pembelajaran, dalam strategi pembelajaran, agar apa yang disampaikan bermakna dan tidak kalah dengan muridnya. Selanjutnya, generasi Z dan apa adalah generasi internet. Informasi, game, dan bahan belajar mereka cari juga dari internet. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran generasi Z dan Alpha. Apa strategi yang bisa dilakukan guru untuk pembelajaran pada generasi Z dan Alpha ini? Yang pertama yaitu pengembangan HOTS, yaitu berpikir tingkat tinggi, menjawab tantangan kebutuhan siswa generasi Z dan Alpha berbasis IT. Jadi guru tidak hanya menggunakan buku atau modul sebagai bahan ajar. Guru tidak hanya menggunakan bahan-bahan yang ada, tetapi guru sudah harus menyiapkan semuanya, baik siswa, daya dukung, dan peralatan yang ada harus sudah mengandung pada IT. Jadi tidak kalah dengan muridnya. Kalau muridnya sudah berbasis IT, otomatis guru juga harus bisa menguasai IT. Yang kedua, memberikan kebebasan ekspresi. Cara mendidik generasi Z dan Alpha dengan memberikan mereka kebebasan berekspresi. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, tapi bisa mencari bahan ajar lain di internet atau bahan-bahan yang lain. Karena pada generasi Z ini, siswa bisa berpikir, berimajinasi sesuai dengan daya tangkap mereka. Mereka bisa berkolaborasi, mereka bisa menciptakan atau menambahkan hal-hal yang baru dengan karya-karya yang unik. Jadi tidak hanya terbatas pada apa yang disampaikan oleh guru pada siswanya. Yang ketiga, mengembangkan karakter. Melalui teknologi informasi dan media sosial, guru menanamkan sadar kesehatan, kejujuran, teamwork, problem solving, dan juga high order thinking skill. Jadi guru harus menanamkan pendidikan karakter yang baik kepada peserta didik lewat yaitu digital dan akhlak yang baik. Digitalnya bagus, agamanya juga harus bagus. Digitalnya bagus, pembelajarannya bagus, akhlak atau ilmu keagamaannya juga harus bagus. Yang keempat, mengembangkan aneka minat dan bakat. Karakteristik generasi Z menuntut konsep pendidikan dan kemampuan pendidik untuk mengembangkan berbagai kompetensi, baik itu hard skill, baik soft skill, ataupun karakter spiritualitas. Setiap anak pada hakikatnya mempunyai minat dan bakat yang beragam. Tinggal bagaimana seorang guru mengolah dan menjadikannya sesuatu hasil yang positif. Karena pada hakikatnya anak itu mempunyai hasil karya yang unggul. Tinggal diasah, dipoles untuk menjadikan sesuatu karya yang bagus. Selanjutnya yang kelima, menggunakan media digital. Guru menggunakan komputer, internet, kemudian menggunakan video, gambar, animasi untuk membangunkan semangat kepada anak didiknya. Karena anak didiknya juga zaman Z, jadi semuanya juga berbasis IT. Apa yang dengan disampaikan kepada muridnya juga harus menggunakan IT. Ada animasinya, ada videonya, ada paparan-paparan yang jelas. Tidak hanya menuntut pada satu sumber belajar, contohnya buku ataupun modul. Kemudian literasi digital harus dikuasai oleh guru untuk menyiapkan peserta didik menjadi generasi milenial. Terus jiwa dan ruh guru dihadirkan di sini. Tidak hanya guru mengajar, tetapi ruhnya guru sebagai pendidik harus dikeluarkan di sini. Guru mendidik, tapi juga guru harus mengajarkan pendidikan yang bagus kepada siswanya. Oke, upaya pencegahan paparan radikalisme dan intoleransi kepada pelajar melalui internet. Apa saja upaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pelajar melalui internet itu? Satu, memperbanyak konten-konten moderasi beragama di internet. Menghapus konten-konten agama yang tidak sesuai dengan ilmu agama yang baik, menyebarkan buku-buku moderasi beragama pada sekolah-sekolah atau pada madrasah-madrasah supaya dibaca dan dipahami oleh peserta didik, memberi sanksi berat kepada para penulis-penulis di jurnal ataupun di platform blog di internet agar tidak semena-mena memberikan hal-hal yang tidak jelas atau doktrin yang salah terhadap peserta didik. Selanjutnya, negara melakukan pencegahan penyebaran muatan intoleransi dan radikalisme. Itulah strategi atau upaya-upaya yang dilakukan untuk
menolak radikalisme dan internalisme pelajar melalui internet. Cukup sekian presentasi dari saya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.